Jadi teman-teman kita akan persiapan dulu ya. Kami penyelenggara sudah menyediakan rundown kegiatan untuk live Instagram pada saat ini. Ya, halo Kak Agi. Nah, sekarang sambil menunggu Kak Harvey untuk bergabung dengan kita pada jam 5:10, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton sekarang bahwa rundown yang akan kita lalui bersama dalam live ini mulai dari sekarang ya, jam 5 tepat sampai jam 5:10 kita akan persiapan dulu. Baru jam 5:10 sampai 5:20 akan ada pembukaan. Saya akan sedikit memperkenalkan tentang Kak Harvey. Mengapa HMJ Biologi Unima memilih Kak Harvey untuk menjadi narasumber pertama di kegiatan sharing session with biology alumni. Oke. Selanjutnya kita akan masuk pada materi singkat yang nanti akan berlangsung jam 5:20 sampai jam 6. Oke. Dan yang terakhir, nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa di Instagram ini setiap live yang diadakan hanya dapat berlangsung durasinya maksimal 1 jam ya teman-teman. Jadi kami akan mengadakan 2 kali live yang dimulai dari jam 5 ini dan kita lanjutkan lagi di jam 6 sore. Untuk nanti setelah Kak Harvey memberikan materi, teman-teman akan mendengarkan Kak Harvey menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan di kuesioner yang sebelumnya, yang sempat kami bagi. Oke, Kak Harvey sudah bergabung. Halo Kak. Sebentar lagi kita akan segera memulaikan live Instagram ini ya teman-teman, bersama Kak Harvey sebagai pemateri. Nah, saya informasikan lagi kepada teman-teman yang sedang menonton bahwa untuk sharing session pada saat ini with biology alumni, kita akan mengangkat materi tentang kepemimpinan, organisasi, dan kehidupan kampus yang tentunya saya yakin dan percaya akan memberikan manfaat bagi kita semua yang menonton. Jadi, stay at home, cari posisi yang paling nyaman untuk menonton live Instagram ini, dan bisa saja teman-teman akan menjadi orang yang beruntung. Maksudnya adalah kami, HMJ Biologi, menyediakan door prize bagi mereka yang bisa stay sampai akhir live. Dan nanti pas setelah sesi Q&A, Kak Harvey akan memberikan pertanyaan. Dan jika ada yang memberikan jawaban yang dirasa paling unik oleh narasumber, lewat kolom komentar di live Instagram ini akan mendapatkan door prize berupa uang pulsa Rp50.000. Oke, itu untuk pemenang beruntung yang pertama. Untuk yang kedua, nanti kami akan informasikan lagi ya teman-teman. Oke, selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Mungkin teman-teman mendengar ada suara toa atau mungkin tidak kedengaran ya, tapi jika kedengaran saya minta maaf karena ternyata pada saat ini ada ibadah yang dilangsungkan lewat pengeras suara di jemaat sebelah sih, tapi semoga tidak tidak mengurangi kenyamanan kita untuk mengikuti live Instagram pada saat ini. Oke? Oh ya, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kan kemarin kami sudah menyampaikan bahwa bila ingin memberikan pertanyaan, silahkan isi box yang sudah kami share kepada teman-teman. Dan kami sudah menampung dan merekap semua pertanyaan yang masuk dan nanti akan dijawab secara langsung oleh narasumber pada jam 6 sore nanti. Jadi pastikan teman-teman yang bertanya, tapi juga teman-teman yang sedang menonton tetap terus menonton supaya nanti kita akan mendengarkan penjelasan mengenai pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan kepada kami. Nah, sudah pukul 5:10 ya. Saya akan coba undang Kak Harvey untuk turut bergabung di live ini. Oke, teman-teman, kita sementara menunggu Kak Harvey untuk bergabung ya, untuk menjadi narasumber kita pada saat ini. Iya.
sudah tergabung teman-teman. Sambil menunggu ya, mungkin masih mulai mengatur koneksi dari akunnya Kak Harvey. Saya mewakili seluruh pengurus HMJ Biologi Unima mengucapkan selamat bergabung Kak di live Instagram ini. Dan terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami di kegiatan yang baru pertama sebenarnya kami lakukan, yaitu sharing session bersama Biology Alumni. Oke, saya cek sound-nya dulu, bisa? Oke. Oh iya, jelas Kak, jelas. Boleh, kedengaran ya? Oke. Iya. Oke teman-teman, akhirnya Kak Harvey sudah bergabung dengan kita, dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 5:11, jadi saya akan memperkenalkan dulu selengkap-lengkapnya siapa sebenarnya Kak Harvey Monika SPD yang menjadi narasumber kita pada sore hari ini ya. Nah, beberapa hari yang lalu kami telah menghubungi Kak Harvey untuk menjadi narasumber kita, dan kami juga meminta Kak Harvey untuk mengirimkan kurikulum vitae yang setelah kami baca ternyata sangat bagus dan sangat menginspirasi. Jadi bagi yang belum mengenal, I want to let you guys know more about Kak Harvey ya, lewat kurikulum vitae dari beliau. Dan bagi yang belum mengenal, beliau mempunyai nama lengkap Kak Harvey Verly Monika SPD. Iya, SPD, lulusan Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Manado. Jadi kita anak-anak biologi Unima patut berbangga ya, karena ternyata ada alumni sehebat Kak Harvey. Dan beliau adalah angkatan tahun 2007 dan lulus pada tahun 2011. Pas kali ini waktunya teman-teman. Dan Kak Harvey ini juga merupakan salah satu lulusan terbaik Unima yang saya rasa dapat membuktikan bahwa tempat kita kuliah tidak menentukan di mana kita akan bekerja. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya, supaya nanti ketika kita akan mempersiapkan diri di dunia pekerjaan, kita sudah mempunyai kompetensi itu teman-teman. Dan tidak perlu memikirkan dari mana teman-teman mengikuti perkuliahan, di mana teman-teman berkuliah, tapi yang dinilai di sini adalah kualitas dari teman-teman. Itu terbukti lewat Kak Harvey. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada saat ini Kak Harvey bisa dikatakan atau tergolong orang yang sudah sukses untuk menjadi pendidik ya. Karena sekarang Kak Harvey bekerja sebagai guru atau pengajar di Sekolah Dian Harapan Manado, which is sekolah yang apa ya namanya, yang terkenal lah, yang bagus lah, yang berkualitas, salah satu sekolah unggulan yang ada di Sulawesi Utara, dan mempunyai jabatan General Affair, School Facility and Inventory. Nah, bagi teman-teman yang kurang mengerti dengan bahasa gaul ini, nah jabatan yang dimiliki oleh Kak Harvey ini sama atau setara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Ya, begitu ya Kak ya. Dan saat ini beliau tinggal dan berdomisili di Bahu, lingkungan 9, Kota Manado. Nah, coba mungkin di sini ada yang sementara menonton dan orang Manado atau tinggal di sekitaran Manado. Boleh mungkin komen, siapa tahu baku kenal dengan Kak Harvey. Ya, selamat bergabung ya bagi yang baru bergabung. Nah, sekarang saya akan menjelaskan riwayat jabatan organisasi yang dicapai oleh beliau selama mengikuti perkuliahan, selama atau semasa beliau menjadi mahasiswa. Yang pertama adalah beliau dipercayakan untuk memegang jabatan dalam bidang organisasi dan kaderisasi di Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi Universitas Negeri Manado periode 2008 sampai 2010, teman-teman. Dan ini sangat luar biasa. Bagi teman-teman yang sedang menonton sekarang, saya ingin berbagi informasi bahwa kami
dalam kepengurusan HMJ Biologi Unima periode 2019-2020 memodifikasi sedikit nama bidang ini menjadi organisasi dan kepemimpinan, disingkat OKA. Nah, tadi ada itu ya, Ersa Somba yang sedang bergabung. Nah, ini diketuai atau dikepalai oleh Ersa Somba. Ersa Somba mungkin boleh ya, boleh komen di kolom komentar. Halo Kak Gisel, halo juga Susan. Oke, kita lanjut ya. Jabatan yang beliau pegang selanjutnya adalah pengurus UPK MKF MIPA Unima, bidang doa dan peribadatan pada periode 2009 sampai 2010. Dan berarti ini memberikan kita informasi bahwa Kak Harvey ini ternyata bukan cuman berpengalaman dalam organisasi, tapi juga orang yang religius, teman-teman. Benar-benar panutan. Oh, ya. Halo, Kenly. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya, beliau merupakan Ketua Bidang Politik dan Strategi di organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa FMIPA Unima tahun 2009-2010. Nah, informasi juga ya untuk teman-teman yang sedang menonton ini bahwa saya tidak ingin membandingkan biologi dengan jurusan-jurusan lain, namun terbukti bahwa biologi pada sejak tahun 2019 itu merupakan jurusan yang unggul. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketua dan sekretaris jenderal Dewan Perwakilan Mahasiswa tahun 2019 dan seterusnya itu dari itu mahasiswa jurusan biologi. Dan ini merupakan informasi ya buat kita semua. Kita patut berbangga. Nah, ketuanya ada Kak Axel Wungan dan sekretaris jenderal Kak Cindy Prisriante. Mungkin belum sempat bergabung ya. Semoga sebentar boleh bergabung. Dan kita lanjut lagi ke pengalaman organisasi yang selanjutnya, yaitu sudah tertera di bio, di flyer yang kami bagikan kepada teman-teman tentang sharing session ini, bahwa Kak Harvey ini juga merupakan Kepala Departemen Informasi dan Komunikasi Badan Pengurus Pusat IKHIMBI. IKHIMBI itu singkatan dari Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia. Dan Kak Harvey ini merupakan pengurus dan Kepala Departemen Bidang Infokom. Jadi sebenarnya kita sama berarti ya, Kak. Karena saat mengikuti musyawarah nasional yang lalu, di tahun yang lalu, saat itu di Universitas Negeri Cokro Aminoto Palopo, saya bersama Ersa, nah saya dipercayakan juga untuk bergabung dalam Badan Pengurus Pusat IKHIMBI di bidang Infokom juga, sebagai staff. Jadi ada kesamaan ya. Mungkin saya juga bisa sukses nanti seperti Kak Harvey. Amin. Nah, kita lanjut lagi untuk pengenalan yang selanjutnya, yaitu beliau dipercayakan sebagai Dewan Pengawas dalam organisasi HMJ Biologi Unima tahun 2011 sampai 2012. Selanjutnya lagi, memang ada banyak ya teman-teman, jadi saya usahakan untuk dapat menjelaskan selengkap-lengkapnya. Beliau juga ternyata jago menyanyi. Kenapa saya katakan begitu? Karena beliau mempunyai jabatan juga sebagai koordinator kepelatihan dalam organisasi Siensa Choir FMIPA Unima. Oke, lanjut lagi, ada banyak teman-teman. Nah, beliau juga merupakan Dewan Pengawas tahun 2011 sampai 2013 di kepengurusan BPP IKHIMBI. Dan tahun 2014 sampai sekarang, beliau juga merupakan salah satu alumni dalam keluarga alumni IKHIMBI. Nah, itu untuk pengenalan riwayat pencapaian dari Kak Harvey di organisasi. Nah, selain punya banyak organisasi yang diikuti oleh Kak Harvey, ternyata Kak Harvey ini juga dikenal secara meluas. Satu Indonesia kenal Kak Harvey. Khususnya
anak-anak biologi. Kenapa? Karena Kak Harvey ini tidak pernah absen dalam kegiatan nasional yang dilaksanakan oleh IKHIMBI semasa menjadi mahasiswa. Di antaranya saya bacakan ya kepada teman-teman. Yang pertama, Kak Harvey mengikuti Rapat Koordinasi Nasional IKHIMBI yang diadakan di Tarakan, Kalimantan Timur. Selanjutnya, mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah IKHIMBI Regional 8 di Makassar Unhas. Selanjutnya lagi, ada mengikuti Youth Generation, ya mungkin betul begitu ya Kak penyebutannya, Youth Generation Week di Malang, Jawa Timur. Dan selanjutnya lagi, mengikuti Musyawarah Nasional yang keempat. Kalau kami, pengurus HMJ periode 2019 sampai 2020, mengikuti kegiatan Munas ini pada tahun yang lalu. Saya bersama Ersa pada saat itu menjadi utusan di Universitas Negeri Cokro Aminoto Palopo. Dan kami mengikuti kegiatan Munas yang ke-8. Cukup jauh ya perbedaan waktunya. Itu untuk riwayat pengalaman organisasi di IKHIMBI. Nah, sejauh ini saya yakin dan percaya teman-teman akan setuju bahwa kami pengurus HMJ Biologi Unima sudah tidak salah lagi memilih narasumber kita pada sore hari ini ya. Dan sekarang tak hanya di bidang organisasi, beliau juga berprestasi di bidang akademik. Selama beliau menjadi mahasiswa, ada 5 pencapaian yang beliau dapatkan. Yang pertama adalah Harapan 1 Mahasiswa Teladan Fakultas FMIPA Unima tahun 2010. Mungkin mahasiswa teladan ini sama seperti Pilmapres ya teman-teman, atau pemilihan mahasiswa berprestasi, yang pada tahun ini kami biologi berbangga lagi karena diikuti oleh salah satu mahasiswa terbaik bernama Anastasia Sumakno, dan puji Tuhan saat mengikuti seleksi tingkat fakultas memperoleh juara 1. Setelah lulus dari dari fakultas, naik lagi ke tingkat universitas dan mendapatkan second place atau juara 2. Itu pencapaian yang luar biasa dari mahasiswa biologi. Jadi selain Kak Harvey, ada juga bibit-bibit unggul yang ya luar biasa lah. Sekarang kita lanjut lagi ya. Selamat bergabung ya buat bagi yang bergabung, buat yang baru bergabung. Nah, ada 3 lagi. Tenang teman-teman, saya akan bacakan semuanya karena ini semua sangat bagus dan menginspirasi ya. Kita lanjut. Beliau juga merupakan finalis program kreativitas mahasiswa atau PKM bidang penelitian di Makassar. Penyelenggaranya pada saat itu adalah Kemenristek Dikti yang sekarang sudah menjadi Kemendikbud, dan wow, sangat menginspirasi. Nah, akhirnya muncul ya wajah dari Kak Harvey yang ganteng. Halo Kak. Nah, kita lanjut lagi ya. Agak sedikit terlewatkan dari rundown, nggak apa-apa ya. Tinggal 2 kok yang akan saya jelaskan. Selanjutnya, setelah menjadi finalis PKM, beliau juga merupakan finalis Olimpiade Nasional ONMIPA yang diadakan di Makassar. Wow, ini luar biasa teman-teman. Ini membuktikan bahwa Kak Harvey merupakan salah satu contoh mahasiswa dulu yang tak hanya punya kemampuan yang begitu mumpuni di organisasi, tapi juga punya prestasi di bidang akademik ya. Dan yang terakhir, ini yang paling senang untuk saya baca ya. Kak Harvey ini juga merupakan lulusan predikat cum laude. Bayangkan teman-teman, sudah sebanyak itu organisasi yang dilalui, sudah sebanyak itu prestasi yang dicapai, diberikan juga predikat cum laude. Jadi luar biasa sih. Iya, kita berbangga terhadap Kak Harvey. Mari kita jadikan pencapaian beliau sebagai motivasi. Oke? Nah, saya kira itu untuk penjelasan kurikulum vitae dari Kak Harvey Moninka. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:25, kita akan langsung saja serahkan ke Kak Harvey untuk berbagi, sharing dengan kita tentang materi organisasi, kepemimpinan, dan kehidupan kampus. Ya, jadi waktu dan kesempatan disilahkan Kak. Ya, sekarang ya. Ya, silakan Kak. Oke. Oke, terima kasih Gisela untuk waktunya. Halo semuanya.
Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Selamat sore dan Amin. biasa di IKHIMBI kita punya slogan ketika mau memulai begitu ya. Ada salam lestari. Iya, iya. Salam Dijawab. konservasi. Gitu. Oke, lagi kita ulangi ya. Oke, salam lestari. Salam konservasi. Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh Ketua Himpunan ya. Mungkin dari kalian ada yang sudah rindu untuk kembali beraktivitas di kampus atau berkumpul bersama dengan teman-teman, bikin tugas sama-sama, atau ada yang menumpang mandi, mungkin, atau ada yang sering ajak teman begitu, ambil teman abon, makan tinu sama-sama, ya, atau Aduh, ada yang hidup anak menumpang kos. menumpang motor baprin atau bajilid sama-sama ya, pasti itu adalah hal yang sangat dirindukan saat ini ya. Ya, kita harus juga tetap bijak ya, menjaga kesehatan, tetap di rumah, begitu, sehingga waktunya tiba, begitu kita akan kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Ya, saya bersyukur, berterima kasih, ya, pertama kepada Tuhan karena sudah boleh memampukan dan memberi kesempatan bagi kita boleh berkumpul bersama, gini. Ini semua atas izin Tuhan ya, begitu, sehingga kita boleh berkumpul dan semoga sepanjang sesi ini akan berjalan dengan baik ya, jaringan yang kita pakai begitu. Kemudian amin. sehingga semuanya bisa baik dan apa yang kita sharingkan ya, saya tidak menggurui di sini, kita sharing bersama dan saya di sini hanya menyampaikan apa yang pernah saya alami, begitu, yang pernah saya lewati semasa kuliah dulu, begitu. Memang ketika mau melihat range-nya dari zaman saya dan zaman Gisela saat ini, sepertinya cukup jauh ya jaraknya, begitu ya. Tetapi kita walaupun jauh jarak, tetapi dekat di jaringan, begitu. Kita boleh kumpul bersama-sama. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Saya tidak mempersiapkan banyak hal begitu, tetapi saya bersyukur juga dari Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia, Biologi HMJ Biologi Hutan. Sepertinya saya memiliki hutang begitu kepada adik-adik sekalian yang ada begitu. Ada banyak hal sebenarnya yang tidak sempat saya sampaikan begitu kepada dan tongkat estafet yang sebelumnya sudah saya buat begitu. Jadi sedikit sharing juga, pernah diajak oleh senior begitu. Jadi pertama kali tergabung di dalam organisasi, saya tidak punya modal apa-apa. Karena kalau jujur saja, saya kepribadiannya, saya tidak suka berorganisasi begitu. Ketika mendengar awalnya kata organisasi itu, saya langsung bilang no begitu. Saya tidak suka terlibat di dalam kata-kata organisasi dalam tanda kutip begitu. Awalnya mendengar katanya saya sudah anti begitu. Karena ketika masuk kuliah, saya memiliki komitmen awal dan sudah berjanji untuk menyelesaikan studi secepat-cepatnya begitu. Begitu juga dengan kalian kan. Setuju. Jadi, setuju. Saya punya target untuk bisa secepat-cepatnya selesai begitu. Nah, awalnya tergabung atau berada dalam organisasi yaitu ketika saya diajak oleh senior begitu. Nah, senior saya ini mengajak untuk meminjam nama saya untuk diisi di dalam struktur. Jadi istilahnya meminjam nama saya untuk ditaruh di dalam struktur
kepengurusan begitu. Nah, saat itu juga saya ya udah masukin aja Kak begitu. Namanya masih mahasiswa baru dan Ah, dengar-dengaran pada kepada senior. kakak-kakak, saya langsung mengiyakan begitu. Tetapi ketika saya mengiyakan, saya langsung berpikir, saya mau bikin apa begitu. Ketika saya Hmm. mengiyakan apa yang harus saya perbuat begitu. Hmm. Tapi setelah menjalani setiap kegiatan yang pernah disampaikan atau pernah ya istilahnya diberi tanggung jawab gitu ya, diberi tanggung jawab untuk Ya. melaksanakan itu, saya pun perlahan-lahan berusaha menyelesaikan dan akhirnya setiap apa yang saya kerjakan ya bisa saya pertanggungjawabkan begitu. Eh, Sebelumnya saya mau sampaikan bahwa saya lebih banyak terlibat di IKHIMBI ya dibanding dengan Hmm. uh, di himpunan begitu karena memang awalnya uh, saya lebih banyak terlibat di kegiatan-kegiatan IKHIMBI begitu dan kegiatan-kegiatan IKHIMBI ini punya link dan kita punya banyak jaringan di mana-mana begitu. Hmm. Betul, Nah, Kak. saya contekan dulu ya. Oke. Dunia kampus adalah rumah kedua saya pada saat ketika Hmm. saya mulai kuliah. Ya, namanya rumah kedua berfungsi sebagai rumah ya. Begitu. Berfungsi sebagai rumah di mana rumah Ya. itu kita sebagai tempat belajar, tempat kita dididik, ya itu tugas utama kita begitu. Nah, tetapi kita di sana kita tidak hanya belajar tentang akademik, tetapi juga kita dilatih menjadi sosok sebagai seorang pemimpin, begitu, Hmm. atau Betul sekali, seorang Kak. leader. Nah, di organisasi-organisasi yang kita ikuti, mungkin pernah kita mendapat materi ini, begitu ya, bagaimana menjadi seorang leader. Mungkin kita bisa, mungkin cari waktu atau kita bisa sharing tentang Ya. kepemimpinan dan lain-lain pada kesempatan yang akan datang begitu. Kita dilatih untuk menjadi sosok sebagai seorang pemimpin, untuk menjadi leader ya. Jadi pemimpin nanti jangan dikurangi N-nya, N di belakang. Pemimpi. Jadi Ya, ya, ya. ya, jangan jadi hanya pemimpi begitu. Tapi Hmm. bermimpi boleh, bermimpi Hmm. boleh. Itu bisa dijadikan dasar begitu. Tapi kita juga harus mimpi itu harus diikuti oleh kesadaran, harus Hmm. diikuti oleh keinginan, harus diikuti oleh perbuatan, sehingga tujuan kita bisa tercapai. Nah ini kemarin juga saya sharing dengan teman saya, kebetulan seangkatan yang saat ini ada di Jepang. Oh. Sedikit juga membagikan informasi terkait juga dengan COVID bahwa ya di Jepang saat ini sudah normal, sudah kembali Ya. beraktivitas seperti biasa begitu. Salah satu kunci dari mereka uh, apa adalah mereka menggunakan masker dengan disiplin begitu. Jadi kemana-mana Disiplin. harus pakai masker gitu ya, harus disiplin ya karena kita tahu Jepang juga punya kebudayaan ya Hmm. dan kita juga bisa mencontohi hal itu. Nah, uh, kita juga bersyukur kepada kakak-kakak kita atau senior-senior kita karena mereka juga telah membawa nama baik Unima Hmm. dan masuk di dalam keterlibatan IKHIMBI pertama kalinya. Begitu, itu saat Munas ketiga. Nah, Oh, saat ya, Munas ya. ketiga itu. Nah, Munas ketiga, mungkin kalau ada yang nonton ya, saya sebut saja namanya. Kalau tidak salah ada 3-4 orang kakak-kakak ini. Ada Kak Rani ya, Kak Rani Kewas, Hmm. ada Kak Melita Mokunio, mungkin akun Facebooknya ada Kak Hmm. Ignatius Rusum dan Kak Hertog Batarago. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali memberi tanggung Hmm. jawab yang besar itu kepada kami. Sehingga kami pun istilahnya generasi kedua di IKHIMBI. Dari Oh, iya, Himpunan iya, iya. Mahasiswa Jurusan Biologi, ya, Unima. Dan
pertama kali nama Unima menjadi bagian di dalam sejarah IKHIMBI. Karena Ya. dituliskan pada sejarah yang akan terus dibaca, yang akan terus dilihat dan diingat orang. Nanti ketika Munas nanti akan dibacakan kan begitu. Sejarah IKHIMBI, Iya. Munas pertama, Munas kedua, Hmm. Munas ketiga. Nah, bagaimana perasaan Gisel ketika mendengar Unima menjadi salah satu bukan petikan ya, salah satu part di mana sejarah IKHIMBI itu terbentuk. Jadi mungkin Tentunya bangga, bangga hmm, sekali. hmm, hmm, hmm. Ya, mungkin penasaran mau lihat foto-fotonya, nanti saya kirim. Oh, Oke, siap, kebetulan siap, Kak, siap. ah ya, tapi wujudnya enggak sewujud sekarang gitu ya. Ya, Dulu ya ya. ya biasalah kalau 10 tahun yang kemarin seperti Iya, apa. ya. Oke. Oke, mungkin ada yang penasaran ingin melihat video-videonya, nanti saya share ke Gisela. Nanti Ya. bisa mungkin ini didokumentasikan, bukan didokumentasikan, di apa ya? Istilahnya dicetak dan bisa ditempel di buku himpunan atau apa, ternyata kita punya dokumentasi, kita boleh menyelesaikan kegiatan dengan baik ya pada saat Munas tersebut. Oh, Nah, ini yang bagus, sambil Kak. sharing ini adalah cara saya menjadi pengurus pusat bukanlah keinginan saya, begitu. Saya tidak punya ambisi apa-apa, begitu. Dan saya pun heran ketika dipilih, begitu. Ya. Jadi karena ketika mau atau akan diusulkan menjadi pengurus pusat, itu harus mendapat rekomendasi dari wilayah. Wilayah, ya, ya. Jadi dari wilayah usulkan nama, disodorkan ke badan pengurus Pusat. pusat yang terpilih. Dan nama saya tidak ada pada draft itu, begitu. Oh, Nama saya tidak ada di dalam usulan ya. draft itu, begitu. Tetapi bagaimana ketika mereka melihat keaktifan, kemudian mereka melihat juga Hmm. ketika kita bisa sharing, berbagi pendapat, begitu. Nah, kita pun merasa senang dan merasa ya istilahnya ya ketika dipercayakan menjadi bagian dalam IKHIMBI pun ya respon pertama ya pasti seneng lah gitu ya. Iya. Cuma kalau saya pikiran pertama, aduh mau bikin apa kita? Begitu ya. Bikin Iya, iya. apa? IKHIMBI saja kita enggak terlalu tahu, enggak terlalu Hmm. kenal begitu ya. Kebetulan saat itu saya juga panitia. Oh, Panitia iya. dan memegang seksi acara begitu. Oh, iya, Nah, iya. memegang seksi acara dan saya juga banyak terlibat atau berinteraksi dengan rekan-rekan sebelum mereka datang ke Manado ataupun ketika mereka pulang begitu. Nah, kita di dalam berorganisasi pasti punya dinamika begitu. Dalam Hmm. organisasi kita punya yang namanya beda pendapat. Pasti kita Ya. punya ada yang cocok dan yang tidak begitu. Tidak. Dan pasti ada yang agree and disagree begitu. Hmm. Ada yang ya sebagai ketua himpunan ya harus bijak-bijak ya begitu. Iya. Sebagai ketua Right. himpunan. Dan saya pun saat itu juga berusaha untuk menerima jabatan tersebut. Karena bukan main-main, jabatan tersebut adalah Kadep Infokom. Iya, iya. Nah, Yang bagi. Kadep Infokom yang berfungsi untuk mengkomunikasikan seluruh informasi dari IKHIMBI. Karena kalau di saya nggak tahu ya sekarang itu sudah berubah atau belum strukturnya, tapi di zaman saya itu di bawah Wasekjen 3 ada dua departemen, Departemen Infokom dan Departemen Dan POK. POK ya, tidak salah. POK. Oh, masih sama berarti, Kak? Masih Dengan sama, yang oke. sekarang. Di bawah saya Infokom ada dua divisi internal dan eksternal. Nah, divisi internal dan eksternal. Nah, divisi internal itu membawahi semua ke data-data komunikasi di dalam internal IKHIMBI tersebut. Sedangkan eksternal ya kita mengurus web, kita mengurus data-data kerjasama dengan luar negeri dan sebagainya. Ya banyak hal begitu.
Tetapi mau dibandingkan dengan zamannya saya dan zamannya sekarang, sungguh sangat terpaut jauh dan sungguh sangat ya beda begitu. Di zaman kami hanya mengandalkan dua platform ya. Kalau sekarang Hmm, platform tersebar di mana-mana, silahkan mau ya. pakai apa bebas. Nah, di zamannya saya itu cuma ada dua, ada Facebook sama Twitter. Nah, Oh Facebook ya. itu zamannya saya juga belum terlalu banyak yang punya. Hmm, hmm. Belum juga banyak yang punya akun begitu. Twitter ya Twitter juga ada, tapi fungsinya kan tidak eh, se Hmm, sesuai seperti yang kita inginkan gitu kadang-kadang ya. begitu. Ya kadang-kadang responnya lama begitu dan sebagainya. Sedangkan kita di IKMB tidak diberikan dana begitu. Maksudnya tidak ada dana untuk Ya. mengelola itu. Mm-mm. Jadi dibutuhkan juga kesungguhan, dibutuhkan juga kemauan yang tinggi begitu ketika mengelola ini. Nah, saya juga bersyukur kita punya teamwork yang baik. Nah, Gisel juga dalam mengelola organisasi atau di suatu organisasi kita bekerja bukan bekerja seorang diri. Nah, kita bekerja juga sebagai tim Hmm. dan sebagai seorang tim kita juga harus sama-sama dan menanggung rasa sama-sama. Mungkin seperti itu Hmm. ya. Oke, em, saat ini kalau mau sharing juga kita di Ika Himbi kita juga saat ini punya keluarga alumni Ika Himbi. Jadi selain ada Ika Himbi, ada alumni Ika Himbi, ada keluarga alumni Ika Himbi. Ya memang saat ini belum ada struktur yang secara struktural ya resmi ya begitu. Oh. Tetapi kita banyak rekan-rekan juga yang sharing-sharing dengan rekan-rekan yang lain begitu. Ini fungsinya ingin mendekatkan begitu Ika Himbi biar lebih dekat dengan mahasiswa, rekan-rekan adik-adik Ya. mahasiswa yang sedang berjuang begitu. Tapi juga mempererat tari persaudaraan dan silaturahmi sesama Hmm. alumni Ika Himbi begitu. Nah, di situ juga kita punya di Ika Himbi punya apparel ya, pakaian, kostum ya, seperti yang saya pakai bukan endorse ya. Oh. Oke, Iya, iya, Kak. mungkin sudah pernah lihat dan Hmm. eh, banyak hal juga sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam sesuai dengan bidang keilmuan kita ya. Banyak hal juga yang seharusnya kita pelajari begitu secara bersama-sama dan banyak hal juga yang harus kita kerjakan tidak hanya seorang diri, tetapi juga kita Hmm. harus berjuang bersama-sama, begitu. Nah, Betul. eh, selama kita menjabat atau kita berorganisasi, kita pun banyak tantangan ya. Tidak lupa kita mengingat begitu ya fungsi utama kita sebagai mahasiswa yang tujuan Ya. utamanya adalah selesai dan menjadi sarjana begitu. Hmm. Ketika kita masuk kita punya target kan, begitu. Nah, ketika masuk harus cepat-cepatnya. Tetapi Hmm. eh, saat menjalani itu tidak kalah kita menemui banyak kesulitan, apalagi memasuki semester-semester akhir. Mungkin Hmm. saya pernah mengalami hal itu dan mungkin yang lain juga pernah mengalami hal yang sama. Eh, ada kebosanan begitu. Hmm. Ada Betul sekali. jadi Rasa jenuh. ada waktu di mana kita juga udah capek begitu kan. Udah capek dan tidak banyak hal lagi yang kita pikirkan selain males begitu kan. Tetapi di sini saya pun berpikir bahwa ketika kita mau menyelesaikan tugas, begitu kita harus punya komitmen, begitu Ya. apapun itu. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai, begitu. Jadi eh, apa yang sudah kamu mulai, kamu harus pertanggungjawabkan itu, begitu. Jadi apa yang sudah mulai, kamu harus pertanggungjawabkan untuk bisa mengakhiri itu, apapun itu, ya. Bukan hubungan ya, begitu. Ketika kita Ya. memulai kuliah, motivasilah diri kalian, motivasilah eh,
masing-masing pribadi untuk bisa menyelesaikan studi. Tetapi di saat yang sama kita pun dituntut untuk bisa berorganisasi atau bisa bersosialisasi dengan organisasi yang ada di kampus. Itu adalah tempat kita belajar. Seperti yang saya bilang Iya. tadi, saya bukannya orang yang suka berorganisasi, tidak suka dengar Hmm. yang saling debat begitu-begitu. Saya tidak orang yang tidak suka. Tetapi ketika kita terjun dan kita terlibat, ya kita bisa nikmati begitu sebagai satu hal yang positif, sebagai satu hal Setuju. yang sangat-sangat kita junjung tinggi begitu ya. Berorganisasi bukan hanya tempat di mana kita buang-buang waktu begitu. Nah, kadang juga kita dulu mau izin ikut ini, wah kayaknya kamu nggak ada fokus ini. Kamu kan tujuannya Ya, mau ya. kuliah, bukan ini. Pasti ada Hmm. orang tua atau ada rekan-rekan juga yang bisa mengatakan itu. Tetapi di situ pun kita belajar, kita mendapat manfaat lain, begitu. Bukan manfaat efek samping, begitu. Tapi kita juga punya membentuk karakter pribadi kita menjadi lebih baik, menjadi orang yang bisa bukan hanya dikenal ya, tetapi bisa juga berprestasi tidak hanya di lingkungan kampus, tetapi juga bisa kita di tingkat nasional begitu. Dulu saya memang orang yang tidak suka ikut kegiatan-kegiatan, tapi senior-senior saya sangat mendukung, senior-senior saya sangat membantu saya begitu untuk turut terlibat. Jadi ini semuanya sih berkat senior ya. Hmm, ya, ya. Senior yang boleh mengajak, boleh uh, melibatkan kita langsung. Apakah itu terjadi di zaman sekarang? Nah, saya mau tanya juga ke Giselle, apakah senior-senior kita mengayomi atau membuat Hmm. langkah kita pertama terjun di dalam organisasi, atau Hmm. senior-senior kita yang mengajak untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan ataupun baik tingkat nasional ataupun lokal begitu. Nah, saya pun berpikir, tapi nanti ini sharing dulu ya, sharing dulu dari Giselle. Iya. Kalau misalnya seperti apa kondisinya atau seperti Hmm. apa sebenarnya kaderisasi saat ini? Hmm. Soal senior ya, Kak. Iya, Aduh, boleh. saya kalau kalau bicara soal senior takut bicara saya. Mungkin pas masuk kampus lagi dicari saya. Siapa ini yang Cuman begini, kalau menurut saya tetap ada yang namanya senior yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dorongan, inspirasi. Ada banyak, Kak. Tapi ada juga yang sebenarnya saya rasa belum dapat memberikan contoh yang baik sebagai senior. Namun kami sebagai junior tidak, ya tentunya tidak mengikuti hal itulah, dan ketika kami senior nanti kami mengusahakan supaya kami menjadi senior yang baik. Itu sih, Kak. Oke, takut ya. Iya, Kak. Oke. Hmm. Ya tidak apa-apa. Ya itu ya kondisi sekarang begitu ya, kondisi sekarang. Dan memang di zaman kami dulu, sepertinya kesannya lama ya, begitu. Senior itu sangat dekat dengan adik-adik, begitu. Ya. Dengan kami pun, ya, kami pun merasa senang, senior-senior juga mengayomi. Ya. Dan itu pun yang kami lakukan juga kepada adik-adik ketika kita Hmm. juga lulus, begitu. Tetapi ya tidak bisa dipungkiri, bukan zaman yang berubah, tetapi kebiasaan dan kaderisasi yang Hmm. berubah begitu, proses kaderisasi. Nah ya tinggal kembali lagi ke kitanya, ya tinggal kembali Ya. lagi ke masing-masing pribadi kita menanggapi seperti apa. Tetapi saya pun pribadi banyak terlibat di dalam kegiatan IKHIMBI ataupun terlibat di dalam himpunan, organisasi-organisasi juga berkat senior. Saya terlibat di Hmm. dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tingkat nasional, itu juga senior yang ajak, begitu. Iya, Nah, ya betul, di Kak. saat kita diajak, setelah itu senior lulus, kita juga diminta untuk mengajak adik-adik.
Hmm, ya Kita ya juga betul. diminta untuk menjadi kakak bagi adik-adik kita, begitu. Nah, sebenarnya banyak hal juga sih yang harus kita diskusikan ya, karena waktu kita sampai jam berapa ya, Gisel? Kalau untuk live pertama Kak masih 9 menit lagi. Nanti 9 kita menit akan lagi buka ya. lagi live yang kedua untuk Oke. Kak nanti menjawab pertanyaan Q&A yang sudah Mhm, dikirimkan oleh teman-teman. Cuman mhm. kalau nanti mungkin berkembang lagi ya Kak di Q&A jam 6 nanti. Boleh, boleh, boleh. Ya, Kalau oke. masih ada Kak yang ingin disampaikan, masih boleh Oke, Kak. saya lanjut ya sedikit ya sampai waktu habis ya. Oke, Iya. dalam berorganisasi kita tidak hanya berlandaskan kemauan, Hmm. begitu. Kita mau ini, kita mau itu. Saya mau organisasi ini sampai akhirnya bisa selesai tepat waktu. Saya maunya ketika menyelesaikan kegiatan Olimpiade Biologi bisa selesai tepat waktu, gitu kan ya. Hmm. Karena eh, saat itu pun kita ya istilahnya tidak akan pernah puas begitu. Hmm. Nah, makanya ketika kita menyelesaikan sesuatu, kita melakukan sesuatu, ya setidaknya kita bisa menyelesaikan sesuatunya dengan baik, begitu ya. Sederhananya seperti itu. Nah, karena sudah disinggung sempat tadi tentang kaderisasi, saya pun mengingat kaderisasi itu merupakan proses Ya. yang bertahap dan berkesinambungan. Nanti sedikit masukan saja begitu untuk proses tahapan-tahapan ini dan berkesinambungan ini, mungkin bisa minta bantuan ketua ketua bidang organisasi dan Dan kaderisasi ya. kepemimpinan. Oh, kepemimpinan sekarang. Oh, dulu kami, Dimodifikasi sedikit. iya, boleh, boleh. Karena sudah disetujui kan di saat Iya Kak. mubas gitu. Oke. Selesaikan apa yang sudah kita mulai, dan ketika kamu memutuskan untuk memulai kuliah atau mulai berorganisasi, target kamu adalah menyelesaikannya. Begitu. Kita Ya. dikelilingi oleh orang-orang pintar, banyak Hmm. orang-orang pintar di sekitar kita. Gitu. Kita punya orang-orang hebat juga di sekitar kita. Maka manfaatkanlah orang-orang tersebut. Begitu. Betul. Ya, at least ketika kita ada di samping atau di sekitar orang-orang pintar, kita akan sedikit lebih pintar. Begitu. Iya, Karena iya, saat iya. kuliah, saya juga pun bukan orang yang, ya istilahnya ya nggak pinter-pinter amat sih, cuma rajin begitu. Ya. Nah, Jadi sama berarti Kak. tapi masing-masing sih punya persepsi yang beda-beda ya. Tapi kalau saya pribadi, mungkin saat itu saya juga bukan orang yang aktif begitu. Tapi ketika ada tugas atau apa ya mampu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab tersebut begitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, manfaatkanlah orang-orang hebat tersebut, manfaatkanlah orang-orang pintar yang ada di sekitar kita. Begitu. Setidaknya kita punya satu langkah lebih lagi dari orang lain. Apalagi di zaman sekarang kita punya platform yang banyak, banyak belajarlah dari platform-platform yang ada. Saya juga pun masih belajar, begitu ya. Saya juga masih banyak yang saya tidak tahu dan mau koreksi juga ya. Eh, Terkait juga dengan eh, bukan koreksi ya, memberi masukan, sorry. Memberi masukan juga bahwa di zaman sekarang atau saat work from home ini, coba untuk mencari-cari data alumni yang mungkin dulu sempat hilang atau tidak terrecord begitu ya. Nanti bisa juga diundang pada sesi-sesi selanjutnya, begitu. Mungkin Oh iya Kak. ketua-ketua himpunan kita banyak, begitu kan, dari tahun berapa. Silakan nanti, kebetulan kalau di zamannya saya, kalau senior dari tahun 2005, masih sepertinya masih saya ingat. 2005, 2006, 2007, 2012 sebenarnya masih saya ingat, nanti saya bagikan juga untuk kontak-kontaknya begitu. Karena memang kebetulan karena bagian infokom, jadi tahu kontak-kontak begitu. Oh iya iya siap Banyak Kak. tahu data-data begitu. Ya, saya Mm-mm. juga harus, karena memang jujur data-data saya sudah hilang karena hard disk rusak Mm. dan sudah Oh lama iya. juga begitu. Nah, bagi teman-teman juga yang tergabung, yang sudah gabung dan tergabung di dalam IKHIMI, bantulah ketua himpunan kita ini. Begitu ya. Serta bekerja samalah dan
selesaikan apa yang sudah kita mulai. Ya kalau mungkin kita banyak terdistraksi dengan hal-hal luar begitu, ya itu hal-hal yang wajar. Dalam menempuh studi pun saya punya prinsip begitu. Ketika dulu saya punya prinsip seperti ini. Sesulit-sulit hari ini, ya, sesulit-sulitnya hari ini pasti akan terlewati. Nah, itu juga yang sering saya ingat ketika ujian skripsi terakhir ya, komprehensif. Ya bukan mau bagikan, tetapi di saat ujian juga saya pun sepertinya sulit begitu untuk menjawab, untuk menyelesaikan apa ya pertanyaan-pertanyaan sepertinya yang disampaikan oleh dosen-dosen penguji. Wah itu sangat sangat membuat jantung hati berdetak begitu kencang. Karena berpikir, aduh kalau tidak bisa jawab ini pasti tidak akan lulus begitu. Tapi puji Tuhan boleh selesai dan tidak lupa kita harus terus berdoa begitu. Terus berdoa dalam segala keadaan itu. Kalau Habibie dia punya ucapan seperti ini, belajarlah mengucap syukur dari hal-hal yang baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk. Berarti belajar mengucap syukur untuk hal-hal yang baik. Kemudian belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk. Tapi kalau di agama saya, mengucap syukurlah dalam segala hal, baik atau buruknya itu. Begitu. Jadi di dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, ya kita harus juga tetap mengucap syukur. Begitu. Sudah menyelesaikan tugas, kita bersyukur sudah bisa menyelesaikan tugas. Begitu. Apalagi kita boleh selesai, jangan hanya sebatas story saja. Kan ada yang baru lulus kan, baru lulus online, sudah online. Nah, jangan hanya bagus dari setiap caption atau story yang dibagi. Tapi yang sebenarnya ya kita harus tetap bersyukur begitu. Oke, sudah lewat ya? Ya, masih ada 3 menit. Oke. Sedikit juga sharing bahwa di dalam aktivitas perkuliahan atau kampus kita juga dikelilingi oleh teman-teman begitu ya, teman-teman atau rekan-rekan yang ya kalau saya dulu hanya satu kelas, jadi kita bisa kenal semua seangkatan. Jadi kita akan mengalami yang namanya seleksi alam. Pasti itu sering diucapkan oleh dosen-dosen kita ya, dosen-dosen biologi. Akan ada seleksi alam. Ketika masuk saya 60 orang. 60 orang, naik semester, selanjutnya kalau tidak salah saya tinggal 30-an. Itu pun lulusnya satu-satu, begitu. Nah, tapi bersyukur ketika kita pernah terlibat dalam organisasi, kita pun di akademik bisa cepat selesai, begitu. Bisa cepat menyelesaikan studi. Kalau saya kalau tidak salah ya 4 tahun ya. Ya 4 tahun walaupun juga terlibat 4 tahun beberapa bulan ya. Walaupun terlibat dengan berbagai organisasi, tidak melupakan tugas utama kita sebagai mahasiswa. Tugas tetap harus dibuat begitu ya. Kalau ada deadline harus kejar-kejar, ngumpul dengan teman-teman ya. Sekarang kita sudah rata-rata punya laptop, semua sudah punya printer semua. Fasilitas yang ditawarkan dunia saat ini sepertinya sudah ada di tangan kita. Gitu. Di zaman kami harus menyewa komputer, harus mencetak di tempat percetakan, jilid-jilid, laminating seperti itu. Nah, di dalam organisasi pun ketika kita mengikutinya, begitu. Di IKHIMBI itu setiap 2 tahun sekali ada Munas, di tengahnya itu ada Rakornas ya. Kalau tidak salah ingat, di tengahnya ada Rakornas. Dan kita pun ketika menjadi pengurus pusat atau pengurus wilayah, kita pun dituntut untuk aktif, begitu ya. Tapi ada satu kendala. Kak, maaf sebelumnya. Maaf sebelumnya Kak. Ini sudah ada peringatan waktu selesai, jadi kita lanjutkan saja ya di live yang berikut. Ini tinggal 14 detik.